Swastiastu. Kepada yang terhormat Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati, SE AKMPD selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping, dan yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwarastuti, SE AKMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mira Priski Artini, NIM 18070211014 dari Prodi D3 Akuntansi, jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun agenda presentasi saya kali ini yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 ada penutup. Adapun yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu pemerintah memiliki peranan penting dalam hal mensejahterakan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan melakukan pembangunan daerah. Tujuan dilaksanakannya pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik atau public service. Peningkatan pelayanan publik harus dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yaitu peningkatan secara kuantitas dan peningkatan secara kualitas. Berdasarkan peraturan pemerintah dalam negeri nomor 13 tahun 2016 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berdasarkan pada pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut harus dijadikan pedoman oleh pemerintah untuk melaksanakan keuangan dengan lebih baik, termasuk di dalamnya proses pencairan dana. Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah, karena tanpa tahapan tersebut tidak akan terjadi pembangunan perekonomian. Proses pencairan dana atau pelayanan surat perintah pencairan dana kepada satuan kerja merupakan pelayanan yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah kepada SKPD untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana. Akan tetapi berdasarkan isu yang terdengar bahwa pelayanan SP2D ditengarai menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut dapat berupa ketidaktepatwaktuan dan kesalahan dokumen SP2D. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan sistem informasi dirasa penting untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan sistem informasi. Penerapan sistem informasi dapat berupa direalisasikannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk membantu pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dirasa belum optimal karena terdapat beberapa permasalahan-permasalahan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada diperlukan suatu analisis. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengangkat judul yaitu Analisis Penerapan Sistem Informasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu analisis penerapan sistem informasi penerbitan surat perintah pencairan dana di BPKPD Kabupaten Buleleng yang mencakup beberapa aspek analisis yaitu langkah-langkah penerapan, faktor pendukung, luaran yang dihasilkan, serta kendala dan solusi yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerapan sistem informasi penerbitan SP2D di BPKPD Kabupaten Buleleng. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat bagi universitas adalah untuk dijadikan acuan serta kajian dalam melakukan suatu penelitian. Bagi mahasiswa dapat dijadikan tambahan informasi, dan bagi BPKPD Kabupaten Buleleng adalah untuk menjalin kerjasama antara pihak organisasi dan pihak instansi. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada akuntansi pemerintahan, yang kedua ada pengelolaan keuangan daerah, yang ketiga ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD, yang keempat ada sistem informasi.
Selanjutnya ada Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau yang biasa disingkat dengan SIPD. SIPD diartikan sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah yang disajikan untuk pengguna informasi. Adapun fungsi dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah yang pertama untuk menyimpan data keuangan, yang kedua adalah untuk menyajikan data keuangan secara tepat, cepat, efektif, dan efisien. Kemudian, kajian teori yang selanjutnya ada prosedur dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Yang pertama ada prosedur akuntansi penerimaan kas, yang kedua ada prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan yang ketiga ada prosedur akuntansi selain kas. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yang bisa diperhatikan pada slide bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan wajib untuk menerapkan sistem informasi. Maka dari itu penting rasanya dilakukan suatu analisis terhadap sistem informasi untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang dengan menentukan lokasi terlebih dahulu, kemudian melakukan observasi awal di lokasi tersebut, setelah itu merumuskan masalah yang ingin diangkat. Setelah itu melakukan kajian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, lalu mengumpulkan data dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi, observasi, serta studi kepustakaan, lalu dilakukan analisis deskriptif. Setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Nomor 2 Singaraja, Buleleng, Bali. Untuk waktu penelitian ini dilakukan dari bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk objek penelitian yaitu analisis penerapan sistem informasi penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Selanjutnya yaitu ada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, di mana dapat diartikan sebagai penjelasan verbal dalam bentuk kalimat yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk bilangan ataupun angka. Kemudian untuk sumber data diperoleh dari data primer yang diperoleh dari instansi baik dari kepala badan ataupun pegawai yang menangani sistem informasi pemerintah daerah untuk penerbitan surat perintah pencairan dana. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai objek yang diteliti. Untuk metode dan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui 4 metode, yaitu ada studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis yaitu dilakukan dengan analisis deskriptif. Kemudian bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu analisis penerapan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah terhadap penerbitan SP2D. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang diterapkan oleh BPKPD Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengelolaan keuangannya, termasuk di dalamnya proses pencairan dana. Berikut ini merupakan bagan alir atau alur penerbitan surat perintah pencairan dana melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang dimana dimulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan berkas SP2D atau berkas pengajuan yang telah disetujui oleh penatausahaan pengeluaran masing-masing SKPD. Kemudian diajukan ke loket perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum daerah, di mana loket perbendaharaan akan melakukan registrasi terhadap berkas pengajuan tersebut. Kemudian pihak bendahara umum daerah beserta staf di dalamnya akan melakukan verifikasi berkas pengajuan tersebut. Apakah berkas pengajuan yang diajukan oleh SKPD sudah lengkap atau belum? Jika berkas pengajuan lengkap, maka akan dilakukan penginputan surat perintah pencairan dana pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan melakukan input pada menu penatausahaan pengeluaran, lalu input SP2D pada sistem. Jikalau berkas pengajuan yang diajukan oleh masing-masing SKPD belum lengkap, salah ataupun kurang, maka akan dilakukan
penginputan surat penolakan berkas pengajuan oleh operator sistem dan akan diberikan kepada masing-masing SKPD untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan untuk berkas pengajuan yang sudah benar setelah dilakukan input pada menu penatausahaan pengeluaran bidang pembuatan SP2D. Setelah itu, operator sistem akan melakukan pencetakan SP2D dengan melakukan 5 rangkap, yaitu rangkap pertama akan diberikan kepada pihak bank, yang kedua, rangkap kedua akan diberikan kepada BUD atau Bendahara Umum Daerah dijadikan arsip, rangkap ketiga akan diberikan kepada pengguna anggaran, rangkap keempat akan diberikan kepada pihak ketiga atau masing-masing SKPD, kemudian rangkap kelima akan diberikan kepada bagian akuntansi masing-masing SKPD. Kemudian untuk rangkap pertama yang diberikan kepada pihak bank, di mana pihak bank juga akan melakukan pemrosesan pada sistem yang mereka gunakan. Jika SP2D yang telah dicetak itu dinyatakan benar, maka proses pencairan dana dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika SP2D yang dicetak dinyatakan masih salah, akan dikembalikan kepada operator sistem informasi pemerintah daerah bagian penerbitan SP2D. Kemudian, jika pihak bank telah melakukan proses pencairan dana, maka pihak operator sistem kembali akan melakukan verifikasi di menu verifikasi SP2D. Setelah dilakukan verifikasi SP2D, proses penerbitan SP2D pada sistem informasi pemerintah daerah dinyatakan selesai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung dalam penerapan SIP-D. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa beberapa faktor pendukung dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah dalam hal penerbitan SP2D adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikasi, di mana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam melakukan pengoperasian sistem informasi pemerintah daerah untuk penerbitan SP2D, komunikasi terjalin sudah sangat bagus dan baik. Komunikasi ini dapat berupa sosialisasi mengenai penerapan sistem informasi pemerintah daerah ataupun diskusi langsung antar sesama pegawai ataupun dengan atasan. Kemudian faktor pendukung selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia sudah tentu menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan penerapan sistem. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia untuk menerapkan sistem informasi ini sudah sangat berkompeten di bidangnya sehingga akan menghasilkan output yang sangat bagus dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian, faktor pendukung selanjutnya ada sikap. Maksud dari sikap di sini adalah bagaimana sikap atau umpan balik yang diberikan oleh implementer sistem. Dalam pengimplementasian sistem, umpan balik yang diberikan oleh operator sistem sudah sangat baik. Dalam hal penerbitan SP2D, mereka sudah mampu memberikan sikap terbaik kepada pihak instansi sehingga hasil dari SP2D tersebut akan bisa diterima oleh para pengguna informasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada output SP2D yang dihasilkan oleh SIP-D. Selain kuantitas informasi, kualitas informasi juga sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai atau pengguna informasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa output SP2D yang dihasilkan oleh SIP-D adalah sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, SP2D yang dihasilkan oleh operator sistem sudah bisa memenuhi kebutuhan para pemakai informasi tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu dapat diuji atau reliabilitas. Surat perintah pencairan dana sebelum dilakukan atau dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu dibawa kepada pihak bank, sudah dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh pihak Bendahara Umum Daerah. Pengujian ini dilakukan guna untuk tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada dokumen surat perintah pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwasanya surat perintah pencairan dana yang dihasilkan sudah selalu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dibawa ke tahapan selanjutnya. Kemudian, output yang ketiga yaitu relevan. Surat perintah pencairan dana yang dilakukan atau yang diterbitkan oleh operator sistem selalu memenuhi kebutuhan organisasi tersebut, baik di masa lalu, di masa depan. Surat perintah pencairan dana yang dihasilkan sudah mampu untuk dibandingkan.
Pembahasan yang terakhir yaitu ada kendala dan solusi dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah. Berbicara mengenai sistem, tidak terlepas dengan yang namanya kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat salah satu kendala yang dihadapi operator sistem dalam mengoperasikan SIP-D. Kendala tersebut adalah sering terjadi atau bahkan setiap hari terjadi sistem error. Adapun beberapa solusi yang dilakukan oleh operator sistem adalah salah satunya dengan melakukan refresh atau penyegaran terhadap sistem tersebut sehingga akan cepat teratasi dan tidak akan menghambat pekerjaan yang dilakukan dan akan menghasilkan SP2D yang tepat waktu tanpa adanya hambatan-hambatan. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Implikasi dari penelitian yang dilakukan adalah dapat memberikan serta mengungkapkan informasi dan ilmu tambahan mengenai analisis penerapan sistem informasi terhadap penerbitan SP2D, serta memberikan ilmu kepada para pengguna operator sistem untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya agar menghasilkan output yang diharapkan oleh pengguna informasi. Bab 5 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIP-D terhadap penerbitan SP2D sudah berjalan secara optimal dengan mengikuti alur penerbitan surat perintah pencairan dana melalui sistem sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Adapun faktor pendukung dalam penerapan sistem ini, yang pertama ada komunikasi yang baik, yang kedua ada sumber daya manusia yang kompeten, yang ketiga ada sikap atau feedback yang diberikan oleh implementer. Kemudian untuk output SP2D yang dihasilkan yaitu dapat berupa tepat waktu, dapat diuji atau reliabilitas, serta relevan. Tidak luput juga dari kendala yang dihadapi oleh operator sistem terhadap penerapan SIP-D ini, yaitu berupa sistem error. Adapun solusi yang dilakukan oleh operator sistem untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan refresh atau penyegaran pada sistem yang digunakan agar tidak menghambat pekerjaan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada pihak operator sistem yaitu diharapkan dapat selalu melakukan kajian-kajian agar dapat melakukan atau menerbitkan surat perintah pencairan dana sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk BPKP di Kabupaten Buleleng diharapkan selalu mempertahankan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan mampu melakukan penelitian yang serupa dengan catatan melakukan atau mengkaji teori-teori agar menghasilkan penelitian yang lebih bagus lagi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.